Halo sahabat pendidik di seluruh Indonesia, pernahkah kita bertanya-tanya, siapa yang menjaga marwah dan kehormatan profesi guru di tengah tantangan zaman? Jawabannya ada pada organisasi yang kita banggakan bersama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI hari ini. Kita akan mengupas tuntas peran vital PGRI dalam menjaga agar profesi guru tetap terhormat dan bermartabat. Mari kita mulai. Pertama, PGRI adalah penjaga utama Kode Etik Guru Indonesia. Bayangkan kode etik tanpa PGRI? Mungkin hanya akan jadi dokumen bisu tanpa kekuatan. PGRI lah yang menyusun, menyosialisasikan, dan menegakkannya. Melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan pelatihan, PGRI memastikan setiap guru tidak hanya hafal aturan, tapi benar-benar menghayati maknanya dalam setiap langkah pengajaran. Kode etik bukan lagi sekadar formalitas, melainkan fondasi moral yang kokoh bagi profesi kita. Tak hanya itu, PGRI juga memiliki mekanisme untuk menangani pelanggaran. Ada sanksi moral atau organisasi bagi yang melanggar. Ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjaga martabat profesi secara keseluruhan dan menjadi pengingat bagi kita semua. Dengan peran ini, PGRI berdiri tegak sebagai benteng etika profesi guru, memastikan marwah kita selalu terjaga. Peran PGRI tidak berhenti pada pengawasan, tapi juga pembinaan yang berkelanjutan. PGRI secara rutin mengadakan loka karya dan pelatihan etika untuk memperkuat integritas kita. Tujuannya mulia, membentuk guru yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki integritas yang tak tergoyahkan. Dalam setiap pembinaan, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan selalu ditekankan. Kita diajak untuk terus merefleksikan peran kita sebagai panutan bagi generasi penerus. PGRI mendorong kita untuk menjalankan kode etik atas dasar kesadaran diri, bukan karena paksaan. Lebih dari itu, PGRI menyediakan ruang aman bagi kita untuk berdiskusi tentang dilema etika yang sering kita hadapi di lapangan. Misalnya, bagaimana menyikapi tekanan dari berbagai pihak atau menjaga profesionalisme di tengah keterbatasan fasilitas. Diskusi semacam ini sangat membantu kita menemukan solusi yang etis dan bijaksana. Melalui pembinaan yang tak kenal lelah, PGRI membangun budaya integritas yang kuat, menjadikan kode etik sebagai bagian tak terpisahkan dari jati diri seorang guru. Selanjutnya, PGRI juga berperan sebagai advokat marwah profesi guru di panggung publik. Saat ada kasus yang merendahkan atau bahkan mengkriminalisasi guru, PGRI selalu tampil di garda terdepan untuk membela anggotanya. Peran ini sangat krusial agar guru tidak merasa berjuang sendirian saat menghadapi tekanan sosial maupun hukum. Melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau LKBH, PGRI memberikan pendampingan hukum yang profesional. Advokasi ini bukan hanya soal melindungi individu guru, tetapi juga menjaga citra profesi secara keseluruhan agar tidak dipandang sebelah mata. PGRI juga sangat vokal dalam menyuarakan sikap resmi terhadap kebijakan pemerintah atau isu sosial yang berpotensi merugikan profesi kita. Dengan menyuarakan aspirasi para guru, PGRI memastikan bahwa marwah profesi kita selalu dihormati dalam setiap kebijakan pendidikan nasional. Fungsi advokasi ini menunjukkan bahwa menjaga etika profesi adalah perjuangan bersama, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Terakhir, tapi tak kalah penting, PGRI menanamkan budaya gotong royong dan solidaritas yang kuat di antara kita. Marwah profesi tidak hanya dijaga oleh aturan dan sanksi, tetapi oleh ikatan batin yang tulus. PGRI menumbuhkan semangat saling menopang, membuat kita merasa memiliki keluarga besar yang selalu siap sedia membantu. Solidaritas ini nyata terasa saat PGRI menggalang aksi sosial untuk guru yang sakit, tertimpa musibah,
atau menghadapi kesulitan. Bantuan ini mungkin tidak selalu besar secara materi, tetapi dukungan moral yang diberikan sungguh tak ternilai harganya. Melalui rasa solidaritas inilah, setiap guru merasa dihargai sebagai bagian dari komunitas profesi yang solid. PGRI juga mendorong kita untuk saling menjaga dan mengingatkan jika ada rekan yang berpotensi melanggar kode etik. Pengawasan kolektif ini membuat kode etik menjadi lebih hidup dan mendarah daging dalam keseharian kita. Budaya gotong royong inilah yang menjadi bukti bahwa menjaga marwah profesi guru adalah tanggung jawab kita bersama. Menjadikan profesi ini tetap terhormat dan bermartabat. Itulah 4 peran besar PGRI dalam menjaga marwah dan etika profesi guru. Dari penjaga kode etik, pembina integritas, advokat di ruang publik, hingga penumbuh solidaritas. PGRI adalah rumah kita, tempat kita bernaung, berjuang, dan tumbuh bersama. Mari kita terus dukung peran PGRI dan bersama-sama menjaga kehormatan profesi yang mulia ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah semangat kita sebagai pendidik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar dunia pendidikan. Sampai jumpa di video berikutnya.